Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Razia makanan dan minuman jelang Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan menemukan makanan tidak layak edar di sejumlah toko modern di Kota Salatiga. Perayaan Natal dan Tahun Baru kian dekat, harga sayur mayur di Grobogan malah naik 2 kali lipat. Langgar hak milik dan cipta, ratusan ribu pisau cukur yang diimpor dari Tiongkok disita Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang. Sejumlah tempat indekos di Kota Tegal dirazia petugas gabungan. Razia untuk menekan peredaran narkoba menjelang Natal dan Tahun Baru. Salah satu penghuni indekos positif menggunakan obat terlarang melalui tes urin. Kehadiran petugas gabungan BNN bersama TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Salatiga mengagetkan penghuni di 2 indekos di Kota Salatiga. Mereka terperanjat karena dirazia siang bolong pada Senin siang. Apalagi petugas menerjunkan anjing pelacak untuk mengendus keberadaan narkoba yang disembunyikan. Razia untuk menekan peredaran narkoba jelang Natal dan Tahun Baru, karena itu seluruh penghuni indekos diminta mengikuti tes urin. Hasilnya dari 50 penghuni indekos, 1 penghuni terkonfirmasi positif mengonsumsi obat terlarang. Kami melakukan deteksi dini dalam rangka menjelang akhir tahun, karena disinyalir biasanya di akhir tahun itu terjadi angka yang signifikan untuk peredaran narkoba. Karenanya meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran itu kita lakukan deteksi dini, ya, terutama di tempat-tempat yang rawan. Salah satunya ya tempat hiburan dan tempat-tempat kos. Ya, karena angka penyalahgunaan narkoba di tempat kos itu lumayan tinggi. Ya. Penghuni indekos yang positif menggunakan obat terlarang mengaku sedang mengonsumsi obat dari dokter. Namun petugas gabungan tetap menggelandangnya untuk memastikan jenis obat yang dikonsumsi. Muncara Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Maling berbaju ojek online membobol kotak amal di sebuah masjid di Kabupaten Kudus. Dari rekaman kamera CCTV masjid terlihat pelaku mengenakan baju ojek online berwarna orange. Pelaku datang dengan sepeda motor. Setelah melepas jaket, pelaku kemudian masuk ke Masjid Al-Mutakin di Desa Panganjaran, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Pencurian terjadi pada Kamis pagi dan baru diketahui pengurus masjid beberapa hari kemudian setelah melihat kotak amal dalam kondisi kosong. Kasus pencurian kotak amal di masjid ini sudah terjadi 3 kali dalam 2 bulan terakhir dan telah dilaporkan kepada polisi. Namun hingga kini pelaku masih berkeliaran. Waktu ada orang duran sekitar jam 12 melihat kotak infak kok nggak ada gemboknya, sudah curiga, itu berarti ada maling gitu. Terus dicek memang uangnya nggak ada. Setelah dibuka CCTV terlihat ada seorang ojol yang masuk. Komplotan pencuri motor lintas kabupaten ditembak polisi karena melarikan diri saat ditangkap. Komplotan biasa menyasar sepeda motor di tempat keramaian seperti gelaran konser musik dangdut. Beralih profesi dari kuli bangunan menjadi pencuri motor, 4 anggota komplotan ini ditangkap Satuan Reskrim Polres Kudus. Salah satu pelaku terdakwa ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat ditangkap. Para pelaku sudah malang melintang mencuri motor di sejumlah kabupaten seperti Kudus, Pati, dan Jepara. Mereka biasa mengincar sepeda motor di tempat keramaian seperti acara musik dangdut. Jadi bagaimana ikut teman yang belum ketangkap itu aja. Udah berapa kali masnya? 2 kali itu, saya sama api. Motornya dibawa kemana mas? Dibawa pulang. Rata-rata menyasar pada saat ada acara dangdutan ataupun orkes di
daerah Kudus. Oh gitu. Berarti mobil motor yang terparkir? Ya, mengambil motor yang terparkir, baik itu pengunjung maupun itu motor-motor dari warga. 3 sepeda motor hasil curian disita polisi sebagai barang bukti. Para tersangka terancam penjara 7 tahun sesuai pasal 363 KUHP tentang pencurian. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Ratusan ribu pisau cukur ilegal asal negeri Tiongkok gagal diselundupkan melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pisau cukur ini melanggar aturan hak milik dan cipta. Bea Cukai Tanjung Mas Semarang menggagalkan penyelundupan 350 karton berisi 403.000 pisau cukur merek Gillette asal Tiongkok. Pisau cukur ini diimpor perusahaan MKA asal negeri Tirai Bambu. Ratusan ribu pisau cukur disita karena diduga melanggar hak milik PT Procter & Gamble Home Product selaku pemilik hak cipta produk yang berada di Indonesia. Pencegahan masuk barang ilegal berkat Sistem Custom Excise Information System and Automation atau CISA KHI. CISA adalah sistem layanan kepabean dan cukai secara online untuk memudahkan pengguna jasa melakukan ekspor. Bea Cukai telah mengajukan pencegahan ke Pengadilan Niaga Semarang agar dilakukan pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan ini didapat 350 karton pisau cukur tadi yang diduga melanggar HAKI tanpa kemasan yang diinikan oleh pemilik PT Procter & Gamble Home Product Indonesia. Kasus pencegahan penyelundupan pisau cukur diharapkan mendorong para pemegang haki untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan rekomendasi melalui sistem CISA HKI. Cara ini sekali lagi untuk melindungi pelaku usaha dan konsumen. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.